lebih khawatir sama orang tua yang di Indonesia karena yaitu tadi penanganan di Indonesia tuh tidak secepat di sini. Hai guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe di sudut kanan bawah ya. Di saat nanti ini sudah lewat, bagaimana dengan kabarnya si dapur anak sekolah? Karena ya omset lumayan nih, apa mau diseriusin apa cuma ya udah nanti kalau kosong lagi baru jalan lagi. Kemarin saya sempat ngobrol, Bro Nandra bilang, nanti kalau misalnya udah masuk lagi kan udah kerja nih, apalagi kan gue udah mau masuk di fase sekolahnya tuh udah mau apa sih namanya work placement kan. Udah mulai sibuk tuh. Ya itu bakalan makin sibuk lagi. Akan makin sibuk lagi gitu. Sempat ngomong sama Nandra, nanti kita bisa nggak ya ngambil libur 1 hari yang emang kita khusus untuk kompas berjualan itu. gitu. Jadi mungkin kalau misalnya ini semua udah selesai, seminggu sekali lah. Akan pasti akan mau seminggu sekali gitu. Iya. Ada planning yang lebih wow gitu. Maunya ya Nan ya. Kalau yang Maunya nonton apa? nih punya uang atau berkat lebih boleh loh. Kita sih Apa? mau apa Nan bilang? Apa ini? Jadi gini, kita kan ya namanya semuanya berawal dari mimpi, Bel. Iya. Jadi kayak kan banyak juga orang restoran Indonesia di Sydney kan berangkatnya sama juga dari kayak kita, dari home catering juga gitu. Online. Nah, kita tuh berharapnya pengennya nantinya kalau emang ada rezekinya atau mungkin ada investor yang mau invest ke kita atau gimana gitu. Nah, kita buka restoran Indonesia gitu. Cuman ya memang nggak mudah sih. Cuman ya namanya mimpi kan, cita-cita, ya siapa tahu ada yang terkabul Ada yang mau gitu. ya kan. Jadi tujuannya sih seperti itu gitu, kayak kita pengen sukses juga lah di negara orang gitu. Kalau misalnya yang lain bisa, kenapa kita enggak kan gitu. Tapi ini bagus loh karena kalian kan punya ada planning yang lebih jauh ke depannya. Sedangkan yang aku tahu kan banyak orang itu yang udahlah mengisi kekosongan aja. Yang penting dapat duit, dapat ada pemasukan selama karantina ini. Karena kita kan nggak bohong kan kalau kita masak capek banget. Prepnya, belanjanya. Jadi kalau aku lebih planning, ya udah aku mending aku kerja aja mau tempat lain gitu kan. Nah ini kalau misalkan ada investor, apa sih yang menjadi keuntungan buat kalian selain usahanya berkembang ya? Iya. Apa ada keuntungan yang lain? Apalagi kalian kan bakalan buka usaha di negara orang. Iya. Dari dulu. Kalau misalnya dari gue ya. Nah, kenapa sebenarnya gue nih dulu sekolahnya tuh tamatan nursing ya. BSN gue, Bachelor Science of Nurse ya kan, ribet ya kan namanya. Tapi nanti kita emang, bahas itu di episode lain ya. Iya, di episode lain ya. Cuma emang gue tuh dari dulu emang suka banget masak. Iya. Passion gue tuh emang salah satunya masak. Apalagi lu punya catering. Dan Apalagi akhirnya dulu gue karena punya itu lu punya catering ya. Karena gue suka masak, gue punya catering gitu, namanya Jilipe Dapur, Instagramnya masih ada. Follow. Tetap follow. Nah, dan gue kesini itu Promosi mulu. Promosi. emang yang nggak hilang Gak loh apa-apa. gue buset, sorry ya. Tapi ya itu karena gue suka masak, gue emang udah pengen punya mimpi itu emang pengen buka restoran gitu. Mimpi gue sih punyanya itu di Bali. Jadi itu emang udah yang pengen gue banget mau gitu. Makanya gue ke Australia, gue cari uang, gue kuliah ya untuk mewujudin mimpi gue. Karena gue percaya kayak orang kan pernah mikir kayak gini, ya lu kalau emang udah bisa masak ya masak aja, ngapain sih lu susah-susah sekolah gitu. Kalau buat gue, kenapa gue harus jadi orang yang masak biasa aja gitu. Jadi gue pengen membekali diri gue sama ilmu-ilmu yang ada, makanya gue ngambil jurusan masak ini gitu. Karena emang gue pengen punya restoran gue sendiri atau tempat masak gue sendiri yang gue bisa give my all gitu. Kayak karena menurut gue, karena kalau gue masak itu gue masak pakai cinta, makanya enak gitu. Asin pun tuh hilang rasanya. Asin pun tuh nggak ada, pokoknya gosong pun lagi makan gosong tetap enak ya kan. Nah gitu emang karena passion. Mungkin orang bilang passion is bullshit, tapi buat gue itu ya itu passion gue, emang gue suka gitu. Dan ya pengen punya restoran ya selain untuk punya keuntungan yang berkembang, supaya gue juga bisa develop masakan-masakan yang udah gue tahu gitu. Jadi itu sih kalau gue. kecintaan lu sama masakan ini lu pengen
mengeluarkan karya di suatu restoran. Iya, karena gitu. jujur aja ya, memang masakan kalau misalnya western food itu iya enak, tapi bumbunya sebenarnya apa sih? Itu kan cuma cantik aja ya kan. Nah, gue tuh yang gue pengen, yang effort gue sih kalau masih Indonesia ya, ini. yang gue pengen masih belajar tuh cantik tapi enak gitu. Cantik tapi rasanya Indonesia gitu. Itu yang sampai sekarang masih gue pelajarin gitu. Karena jujur aja kalau untuk plate up gue tuh nggak terlalu bagus lah, tapi itu yang pengen coba gue develop sama diri gue gitu. Itu kalau gue sih. Itu gimana, Nak? Kalau gue, kalau dia kan nurse dulu di Indonesia. Nah, kalau gue juga dulu lulusan komunikasi, terus gue kerjanya di TV. Nah, ini juga kita bakal bahas di vlog episode yang lain ya. Nah, jadi kalau gue sih sebenarnya sama si Jili itu kita punya satu kesamaan passion. Jadi gue sama Jili itu passionnya adalah pengen suatu saat nanti kita jadi orang sukses, punya usaha, jadi orang kaya gitulah, intinya gitu. Iya, duit cuan. Terus waktu itu kenapa gue suka sama makanan? Karena kalau kita orang TV biasanya kan suka meeting di luar. Kalau ini dari background gue ya. Terus sering ke kafe, kemana. Makanya itu dulu gue punya cita-cita, gue mau ngumpulin duit, terus mau buka kafe atau restoran yang memang yang layak lah, yang ibaratnya kayak zaman kekinian tuh Instagramable. Ya, yang terus yang juga enak buat dipakai meeting gitu. Karena kan kita dunia kreatif itu kan memang nggak selalu harus melulu meetingnya di kantor, dan kadang-kadang kita ketemu klien, ketemu artis. Betul, itu kan betul. di apa kayak di kafe atau apa gitu. Makanya gue passion gue tuh kayak enak juga nih kalau misalnya punya apa kafe, terus yang isi datangnya tuh kayak misalnya artis atau apa gitu kan. Itu kan kayak nge-build image si restoran itu jadi bagus juga gitu. Nah, itu satu. Nah, akhirnya berangkat dari situ cita-cita itu, makanya kayak ya udah deh gue mau mau ke Australia, akhirnya ya udah deh gue mau masak aja, mau sekolah masak aja gitu. Nah, sekarang pas lagi liburan ini ya gue mau buka restoran itu karena salah satu passion itu juga gitu. Ribet ya. Tapi nggak apa-apa, memang harus berawal dari mimpi ya. Iya. Harus berawal dari angan-angan, keinginan, cita-cita. Iya. Mau itu nanti terwujud apa enggak, setidaknya ada usaha yang udah kita jalani ya. Ada starting point-nya lah. Iya. Yang penting halal. Oh iya, yang penting halal. Nah, selanjutnya apa sih yang kita harapkan, kita semua yang kalian berdua harapkan ini di masa-masa seperti yang pandemi ini sekarang? Kalau yang diharapkan adalah pandemi segera berakhir, iya, terus restriction segera diangkat agar kita bisa kerja lagi gitu. Karena kan ya susah juga, maksudnya kita sekarang tinggal di Australia, pengeluaran kita tuh bisa 2 kali 3 kali lipat dari pengeluaran di Indonesia kan. Kayak harga apa-apa di sini tuh mahal, sedangkan kita nggak ada pemasukan. Cuman ya itu pengeluaran jalan terus. Ada kekhawatiran nggak sih dari keluarga di Indonesia? Kalau kekhawatiran sih, apa kalian yang khawatir sama orang sana, apa orang sana yang khawatir sama orang sini? Kalau sebenarnya sih timbal balik ya. Kita khawatir sama mereka juga khawatir sama dia. Sama kita. Dia capek. Kode. Kalau nyokap kan pasti khawatir, jangan keluar-keluar, apalagi kalau lihat di berita kan di Sydney, maksudnya di NSW itu di mana kita tinggal kan angka corona itu naik banget kan. Ya gitu, jangan keluar-keluar, jangan terima tamu, jangan semua, jangan ini, jangan itu gitu kan. Pakai masker mau kemana-mana gitu. Nah, kalau kita khawatir sama orang yang di Indo adalah, tahu sendiri kan sekarang, maksudnya sorry to say ya, di Indonesia itu gimana ya, takut salah ngomong gue. YouTube soalnya ntar dibully gue. Coba dipikirin dulu. Sebenarnya gini, kayak beban gue nih. Cara ngomongnya mungkin apa sih, kayak misalnya penanganan di Indonesia sama di sini tuh berbeda. Ya udah. Makasih loh, Nat. Jadi kalau di lebih safe di sini rasanya. Jadi rasanya ya. Jadi kita ini sebenarnya mungkin perasaannya sama aja yang di Indo sama yang di sini. Khawatirnya tuh sama-sama khawatir. Cuman kita lebih, kenapa kalau pribadi gue sih, gue lebih khawatir sama orang tua yang di Indonesia, karena yaitu tadi penanganan di Indonesia tuh tidak secepat di sini. Terus sebenarnya kalau misalnya dibilang orang luar negeri, orang bule tuh lebih teratur, sebenarnya enggak juga. Sama aja, namanya manusia, human instinct nature itu sama aja kayak gitu. Namanya aja. Panik ya, ada panik. Iya, sama aja kayak kemarin di Indonesia mereka rame-rame ke Pantai Carita, di sini rame-rame ke Bondi Beach. Sebenarnya sama aja gitu. Jadi cuman dari segi penanganan untuk si corona ini di Australia itu lebih bagus, dan terbukti Australia itu masuk ke 5 besar top 5 penanggulangan terbaik di dunia. Gitu. Makanya death rate-nya di Australia ini sangat rendah. Cuman kalau misalnya kita sebenarnya nggak bisa dibandingin apple to apple di Australia sama Indonesia gitu. Cuman
kalau dari gue kekhawatirannya adalah di Indonesia penanganannya belum sebaik di sini. Jadi namanya kita orang tua kan maksudnya lebih rentan terkena gitu. Jadi gue sih lebih khawatir sama orang keluarga yang ada di Indonesia dibanding yang ada di sini. Karena di sini sebenarnya sih harusnya kalau kita mengikuti rules yang ada harusnya sih aman-aman aja. Kalian pernah sempat mengalami hal yang gue pengen pulang kan? Sampai sekarang juga gue pengen pulang, Bel. Kita sampai sekarang pengen pulang. Rasa pengen pulangnya tuh di saat ada COVID ini nggak sih? Oh enggak. Kalau itu enggak. Enggak. I feel safe. Karena di sini tuh lebih safe. Jujur aja lebih safe. Yang mikirin yang pengen pulang tuh kayak awal-awal ya, kalau awal-awal banget waktu ini kejadian, kan kita kehilangan pekerjaan, otomatis panik. Rasanya pengen pulang tuh kayak, mungkin kalau kita pulang uang bakalan lebih safe kali ya. Uangnya. Jadi lebih ke segi uang yang kita punya gitu. Mikirin nominalnya, tabungan. Kalau misalnya di Indo dengan uang segini gue bisa hidup 1 tahun nih. Tapi kalau misalnya gue di Aussie, gue cuma bisa hidup 3 bulan. Kalau ini nggak berhenti sampai 4 bulan atau 5 bulan, terus gue gimana gitu? Dengan pengeluaran yang kita punya gitu kan. Nah itu sih yang lebih kepikirannya tuh lebih ke itu. Tapi kalau misalnya pengen pulang kayak sekarang nih, pengen pulang karena COVID, kayaknya enggak. Cuma kalau karena pulang kangen, emang udah waktunya pulang, emang kayaknya udah waktunya pulang. Tapi kan gitu. Ada beberapa teman-teman kita internasional itu akhirnya memutuskan pulang for good. Pulang for good karena itu nilai tabungan itu. Dan ada juga yang pulang untuk kayak, aduh, gue pulang aja deh, kayaknya gue di sini nggak bakal bisa bertahan dengan nominal tabungan segini gitu. Padahal mungkin ya yang kita bilang, yang kamu tadi jelasin, nilai debt-nya yang di sini tuh lebih rendah ketimbang negara Indonesia gitu, di Indonesia. Kalau gue sendiri ya, gue kenapa bertahan di sini, memang waktu awal-awal gue kepikiran soal uang, dana, nominalnya itu gimana hidup gitu kan. Tapi kenapa gue bertahan, ya itu mimpi gue itu tadi. Kayak mimpi tuh lebih kayak, ini kan gue masih sekolah, ntar kalau misalnya oke lah 6 bulan gitu, tapi kan ada waktu, siapa tahu cepat gitu. Siapa tahu cepat selesai, nanti kalau udah cepat selesainya lebih cepat, sekolah gue gimana, visa gue gimana, work placement gue gimana, itu sih yang lebih gue pikirin. Terus suami gue juga di sini kan, jadi ya kayak yang kayak gitu. Ini mimpi yang udah gue punya yang selama bertahun-tahun ini. Berarti poinnya kalian bertahan karena kalian memang dari awal punya plan. Punya betul. Udah tujuan, udah tahu goalnya ini harus gimana. Gue mau ada angin badai segala macam, gue harus bertahan karena gue masih bisa dapet nih. Kecuali mungkin kalian udah lihat nggak bisa sama sekali. Betul. Pokoknya ya istilahnya kan waktu kita putusin sekolah di sini, Nandra pasti juga kayak gitu. Kita udah ngasih semua yang kita punya, kayak waktu, ninggalin kerjaan, uang. Karena Ibel tahu sendiri sekolah di sini nggak murah. Sekolah di sini sama sekali nggak murah, mahal banget. Maksudnya di Jakarta dengan uang yang kita punya, kita bisa sekolah yang sama gitu kan. Tapi kan mungkin beda standar atau yang kita mau punya mungkin beda penghasilan, nilainya. Beda nilai atau gimana. Nah itu yang kita mau gitu, itu yang mau kita raih. Jadi tujuan kita tuh kayak, ya gitu, kita punya satu tujuan yang. Jadi kalau aku bisa simpulkan bahwa pandemi ini nggak perlu kita khawatirkan yang bagaimana gitu. Harus ada lebih dewasa lah melihatnya, menyikapinya. Let it flow aja gitu, jalanin, rezeki nggak akan kemana mau ada apapun gitu. Buktinya kalian buka dapur anak sekolah ini dan lahirlah karena ada pandemi ini malah justru. Dan mungkin akan lebih besar ke depannya. Amin. Cuman sebenarnya surprisingly kita buka dapur anak sekolah ini kan memang niatnya kayak mau cari tambahan duit untuk bayaran atau bayar makan gitu. Cuman memang pas saat kita pertama kali buka pun memang di luar ekspektasi kita. Kayak misalnya paling kita buka nggak seberapa lah. Misalnya let's say kayak paling cuma 10 orang atau berapa orang gitu. Ternyata tuh di luar dari ekspektasi kita. Jadi kita dari awal sempat kewalahan juga sih, Bel. Iya bener, kewalahan banget. Ya, banyak juga sih kelihatannya aja enak gitu. Cuman suka dukanya tuh buset. Makin kesini makin santai aja ya. Cuman akhirnya kita ya namanya berproses kan, jadi kita tahu. Masih belajar sih sampai sekarang. Masih belajar sih. Jadi guys, yang aku mau bilang, mungkin selama masa pandemi ini lakukan hal positif. Nanti selama kita melakukan hal positif, nanti kita bakalan dapat nilainya. Sesuatu yang bisa kita dapat dari hal ini. Nanti kita bisa tahu, kedepannya harus seperti ini. Jadi memang pada dasarnya pemikiran negatif itu harus kita buang. Betul. Iya. Boleh kita melihat atau membaca atau menyikapi sesuatu yang negatif, tapi harus juga difilter, disaring. Ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Gitu. Jadi kita tutup nih podcast hari ini.
Terima kasih loh udah diundang di dunia Ibel ya. Jadi kalau kalian pengen lihat tentang dapur anak sekolah, kalian follow aja Instagramnya. Aku juga sering upload video-video tentang dapur anak sekolah. Kalian bisa lihat Instagramnya Nandra, Instagramnya Jilit. And jangan lupa kalau kalian pengen aku bikin podcast secara pribadi mereka, Komen Komen di bawah ini. komen di bawah ya. mau podcast sama siapa. Akhir kata, terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe and see you in the next video. Bye-bye.